Akhirnya kita sama menyaksikan Indonesia dikalahkan Irak di kandang. Pada pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno semalam, Indonesia mengalami kekalahan kedua setelah di leg pertama bertandang ke Irak. Indonesia juga dikalahkan dengan skor telak 5-1. Lalu semalam Indonesia lagi-lagi dikalahkan Irak. Jadi kita bisa melihat bahwa kemampuan sepak bola Indonesia, meskipun racikan Sintayong sudah hampir full naturalisasi, tetap kalah dengan kemampuan sepak bola dari Irak. Indonesia kalah dengan skor 2-0. Kita akan menyaksikan review pertandingan semalam di akhir tayangan konten ini. Grup F penyisihan Piala Dunia 2026 yang dihuni oleh Irak, Indonesia, Vietnam, dan Filipina semakin menegangkan. Kalau menegangkan, Indonesia masih berpeluang. Kalau dibilang harga mati melawan Filipina, pada jumpa pers, konferensi pers, pelatih Irak akan membantu Indonesia untuk bisa lolos ke fase berikutnya dengan mengalahkan Vietnam. Itu janji pelatih Irak. Apa mungkin ya? Tentu saja kita hitung-hitungan ya. Di grup F yang dihuni Irak dengan selisih poin dengan Indonesia ya, 8 poin, sementara Indonesia di peringkat kedua. Kalaupun Indonesia nanti berhadapan dengan Filipina memenangkan pertandingan dan Vietnam juga bisa mengalahkan Irak, Indonesia lolos. Bila Indonesia bermain imbang dengan Filipina, kita menunggu hasil pertandingan dari Vietnam melawan Irak. Jadi itu, bila pun Vietnam menang melawan Irak, Indonesia harus memenangkan pertandingan melawan Filipina. Kita tunggu di tanggal 11 pekan depan. Makin menegangkan. Jadi kita pemerhati, pencinta sepak bola dan support, pendukung, pencinta timnas Garuda Indonesia harus melihat pertandingan ini dengan kacamata yang lebih tebal. Kok pakai kacamata, pakai mata telanjang aja. Indonesia masih berpeluang untuk lolos ke fase berikutnya pada penyisihan Piala Dunia 2026. Jadi hitung-hitungannya itu tadi. Ketika akan menghadapi Filipina di pekan depan di stadion yang sama, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Indonesia harus bermain lepas dan harus lebih bisa menyerang. Kemungkinan bermain imbang kita bisa lihat pada pertandingan semalam. Vietnam berhasil mengalahkan Filipina, tapi dengan perjuangan dan kerja keras. Vietnam memenangkan pertandingan dengan skor 3-2. Berarti Filipina punya kemampuan yang lebih dibanding beberapa bulan sebelum fase leg kedua ini pada pekan kelima. Jadi itu kita harus waspadai. Tidak sampai berpopuler. Kita harus mempelajari permainan Filipina agar bisa tidak harus berhasil imbang, tapi kita menang telak atas Filipina pekan depan. Ini dia hasil pertandingan semalam serta review pertandingan leg kedua Indonesia menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pernyataan jujur dan luar biasa striker Irak Ayman Hussein, ternyata sengaja menendang penalti ke atas gawang. Hal itu dia lakukan ternyata karena hal ini. Indonesia lagi-lagi harus menerima kekalahan memalukan dari Irak di kandang sendiri, dengan skor 2-0. Tampil bagus dan menyerang di babak-babak awal, rupanya tidak menjamin timnas Indonesia bisa menang di laga yang disaksikan ratusan ribu pasang mata itu. Timnas Indonesia di babak pertama mampu mengendalikan permainan dengan baik, bahkan Irak sendiri tidak berkutik untuk melakukan build up dari bawah, karena sering dipressing oleh pemain timnas. Terhitung beberapa peluang berbahaya mampu diciptakan oleh pasukan Sintayong, namun dari beberapa peluang itu tidak satu pun menciptakan gol.
Bahkan Rafael Struijk juga sempat berada di depan gawang untuk bisa membagi bola ke sisi kiri, yang kosong ditempati Sain Patinama, namun sayang dia tidak membagi. Di babak pertama praktis Indonesia menguasai pertandingan, dan Irak hanya sesekali menyerang, melalui serangan balik. Namun petaka terjadi di babak kedua, saat bola mengenai tangan Justin Hubner, wasit Shaun Evans pun menunjuk titik putih untuk Irak. Aimen Hussein berhasil membobol gawang Hernando, dan skor berubah jadi 1-0. Petaka juga terjadi, saat Kapten Timnas Jordi Amat harus diusir oleh wasit. Hal itu membuat Timnas Indonesia semakin berat untuk membalas gol, karena hanya bermain dengan 10 orang pemain. Namun petaka lagi-lagi kembali menghampiri Indonesia, saat penjaga gawang Hernando Ari dianggap wasit Shaun Evans melakukan pelanggaran kepada pemain Irak, dia pun kembali menunjuk titik putih. Namun hal unik kembali terjadi, saat itu yang mengambil eksekusi adalah Aimen Hussein kembali. Namun saat dirinya mengeksekusi, bola bukannya ditendang ke gawang, malah ditendang melambung jauh ke atas gawang. Hal itu membuat peluang Indonesia menyamakan kedudukan semakin terbuka saat itu. Namun fakta mengejutkan justru terungkap setelah laga itu selesai. Saat ditanya oleh wartawan tentang eksekusi penalti yang tampaknya disengaja melambung, Aimen Hussein malah memberikan pernyataan yang membuat orang geger. Dia mengakui, kalau tendangan penalti itu sengaja dia tendang ke atas, karena alasan pelanggaran yang ditiup wasit tidak valid. Dia menganggap kalau rekannya melakukan diving, dan dia sangat respek untuk tidak membobol gawang Indonesia. Dia juga mengatakan, kalau penjaga gawang Indonesia tidak menyentuh kaki rekannya, namun rekannya melakukan aksi jatuh, sehingga wasit asal Australia itu meniup fluid. Ya, itu sangat buruk. Saya melakukan tugas saya cukup baik di tendangan pertama, dan kami merayakan gol itu dengan baik. Tapi di tendangan kedua, itu adalah tendangan yang saya harapkan tidak masuk ke dalam gawang, ucap Aimen Hussein. Itu membuat saya tidak bergairah, itu bukan pelanggaran, tapi dia wasit meniup fluid penalti. Saya katakan pada rekan saya, apakah dia terkena kiper Indonesia? Dia katakan tidak. Tapi dia melakukan sedikit sentuhan untuk jatuh, dan saya pikir itu cukup buruk, ucapnya lagi. Wah, gimana pendapat kalian guys? Menurut kalian itu tadi penalti kah? Wah, respect banget nih sama striker Irak, ternyata dia melihat itu sesuatu yang bukan pelanggaran, makanya sengaja menendang bola ke atas. Penghitungan Timnas Indonesia lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah kalah dari Irak, menang atas Filipina harga mati. Timnas Indonesia harus menyerah 0-2 dari Irak dalam laga matchday kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Bagaimana peluang tim Garuda untuk lolos ke putaran selanjutnya? Timnas Indonesia yang menjamu Irak di SUGBK harus menyerah 0-2 dari tamunya. Gawang Hernando Ari kebobolan 2 kali lewat eksekusi penalti Aimen Hussein pada menit ke-54 dan Ali Jasim pada menit ke-88. Bahkan tim Garuda harus bermain dengan 10 pemain setelah Jordi Amat di kartu merah oleh wasit Shaun Evans pada menit ke-59. Namun, satu yang pasti kekalahan tim Garuda membuat mereka tertahan, tetap mengoleksi 7 poin dari 5 laga. Timnas Indonesia tertinggal 8 poin dari Irak yang sudah memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan hanya menyisakan 1 pertandingan melawan Filipina, tim Garuda tidak boleh terpeleset agar bisa lolos ke babak selanjutnya. Lalu seperti apa hitung-hitungan agar Timnas Indonesia bisa memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Diketahui Timnas Vietnam baru saja melakoni laga lawan Filipina dan menang dengan skor 3-2. Dengan begitu laga Indonesia versus Filipina wajib menang, untuk mengamankan tiket lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Kalau melihat dari segi poin Indonesia masih unggul 1 poin atas Vietnam. Kabar baiknya jika Vietnam kalah dari Irak, maka Indonesia otomatis lolos sekalipun kalah dari Filipina. Namun jika kemungkinan terburuk Vietnam menang lawan Irak, maka Indonesia wajib menang lawan Filipina. Begitupun jika Vietnam imbang lawan Irak, maka Indonesia hanya perlu imbang lawan Filipina, karena menang head-to-head saat lawan Vietnam. Timnas Indonesia wajib menang lawan Filipina, Shin Taeyong,
bingung mau bilang apa. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong sangat menyayangkan hasil kekalahan timnya dari Irak pada pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Ulasan pertandingan semalam ini kita sadar kembali dari kanal Kilas Timnas. Terima kasih sudah menyimak channel Deddy Sapa Teman untuk semangat pagi hari ini. Sampai ketemu di pekan depan, pertandingan pekan ke-6 Indonesia melawan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Assalamualaikum.